Di penghujung tahun 2022, pemirsa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo hari ini mengumumkan resmi mencabut status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Indonesia. Kabar baik ini disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam konferensi pers hari ini, di mana Presiden menyebutkan status PPKM dicabut karena imunitas di dalam negeri di Indonesia, masyarakat Indonesia sudah mencapai 98,5% pada Juli 2022. Namun pemerintah terus menghimbau masyarakat agar tetap menerapkan protokol kesehatan karena pandemi belum usai, yakni tetap menggunakan masker di dalam ruangan dan juga tetap bisa menggunakan fasilitas vaksinasi yang sudah disediakan di Vaskes pusat maupun di daerah. Dan pemerintah, tadi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga akan tetap membuka fasilitas kesehatan pusat dan juga daerah untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin tetap menggunakan vaksinasi COVID-19 di dalam negeri walaupun PPKM sudah dicabut. Dan berikut kami hadirkan pemirsa pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Meningkatkan imunitas dengan baik dan masyarakat harus semakin mandiri bisa dalam mencegah penularan, mendeteksi gejala, kebijakan gas dan rem yang menyeimbangkan penanganan kesehatan dan perekonomian menjadi kunci keberhasilan kita. Kalau kita lihat dalam beberapa bulan terakhir, pandemi COVID-19 semakin terkendali. Per 27 Desember 2022, kasus harian 1,7 kasus per 1 juta penduduk, positivity rate mingguan itu 3,35%, tingkat perawatan rumah sakit atau BOR berada di angka 4,79%, dan angka kematian di angka 2,39%. Ini semuanya berada di bawah standar dari WHO. Dan seluruh kabupaten kota di Indonesia saat ini berstatus PPKM level 1, di mana pembatasan kerumunan dan pergerakan orang di tingkat rendah. Setelah mengkaji dan mempertimbangkan perkembangan tersebut, kita ini mengkaji sudah lebih dari 10 bulan, dan lewat pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan angka-angka yang ada, maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM yang tertuang dalam Instruksi Mendagri nomor 50 dan 51 tahun 2022. Jadi tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat. Namun demikian, saya minta kepada seluruh masyarakat dan komponen bangsa untuk tetap hati-hati dan waspada. Pertama, masyarakat harus meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dalam menghadapi risiko COVID. Pemakaian masker di keramaian dan ruang tertutup harus tetap dilanjutkan. Kesadaran vaksinasi harus terus digalakkan karena ini akan membantu meningkatkan imunitas. Dan masyarakat harus semakin mandiri dalam mencegah penularan, mendeteksi gejala, dan mencari pengobatan. Kedua, aparat dan lembaga pemerintah tetap harus siaga. Fasilitas kesehatan di semua wilayah harus siap siaga dengan fasilitas dan tenaga kesehatan. Pastikan mekanisme vaksinasi di lapangan tetap berjalan, utamanya vaksinasi booster. Dan dalam masa transisi ini, Satgas COVID-19 pusat dan daerah tetap dipertahankan untuk merespon penyebaran yang cepat. Jadi Satgas daerah tetap ada selama masa transisi.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, walaupun PPKM dicabut, ini juga perlu saya sampaikan, jangan sampai ada kekhawatiran. Walaupun PPKM dicabut, bansos akan tetap dilanjutkan. Bansos selama PPKM akan dilanjutkan di tahun 2023, bantuan vitamin dan obat-obatan akan tetap tersedia di vaskes yang ditunjuk, dan beberapa insentif pajak dan lain-lain juga akan terus dilanjutkan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi segala ikhtiar bangsa Indonesia untuk mencapai Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin perlu sedikit saya tambahkan. Yang bisa ditangani dan baik itu hanya kalau partisipasi masyarakatnya yang aktif. Ya. Selama itu belum, nah memang intervensinya perlu. Ya. Itu yang pertama. Jadi ini adalah bagian dari proses transisi dari pandemi menjadi endemi dengan secara bertahap menurunkan intervensi pemerintah dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Apa intervensi pemerintah yang kali ini dilonggarkan? Yaitu PPKM. PPKM itu mengatur kegiatan masyarakat, mengatur kegiatan itu khususnya kegiatan yang sifatnya kerumunan dan kegiatan yang sifatnya pergerakan. Itu dicabut. Karena kita melihat bahwa masyarakat sudah sadar dan ada dua faktor yang nanti mendasari yang tadi Bapak Presiden sampaikan yang membuat akhirnya kita rasa tidak perlu pemerintah intervensi terlampau jauh karena masyarakat sekarang sudah dilihat mampu untuk berpartisipasi secara lebih aktif. Dua faktor tadi apa? Nah, ini faktor berbasis sains ya, berbasis data. Yang pertama adalah tingkat imunitas masyarakat sudah tinggi. Bapak Presiden tadi sampaikan kan Desember itu survei 87,8% rakyat kita sudah imun. Sekarang 98,5. Dulu level titer antibodinya 400-an, kemarin Juli sudah 2000-an. Itu artinya apa? Artinya populasi masyarakat kita sudah terbentuk daya tahannya. Ini secara epidemiologis, masukan dari para ahli epidemiologi Indonesia, ini adalah faktor yang sangat penting. Kalau masyarakat kita sudah kebal, bisa dari vaksinasi yang diberikan oleh pemerintah, maupun dari infeksi yang terjadi secara alamiah, kemungkinan untuk terjadi lonjakan itu kecil sekali. Karena memang kekebalan atau imunitas masyarakat sudah tinggi. Itu yang menjadi landasan, karena kekebalan sudah tinggi, pemerintah tidak perlu terlalu melakukan pembatasan-pembatasan kegiatan, terutama kerumunan dan juga pergerakan. Karena itu kan sangat membantu ekonomi. Hal kedua juga yang secara saintifik penting adalah kenapa pemerintah akhirnya mengurangi intervensinya di bidang kegiatan ini atau PPKM ini adalah karena dulu belum ada intervensi medis. Jadi waktu pertama kita mulai itu sama Pak Tito masih pusing ini gimana, penyakitnya apa, virusnya apa, obatnya belum tahu, vaksinnya belum tahu. Ya udah, akhirnya kita pakai intervensi non medis. Udah kita batasi dulu deh pergerakan supaya mengurangi penularan. Karena kalau udah ketularan kita nggak tahu mesti ngapain. Nah, demikian breaking news sore ini, pemirsa. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Pemilu. Tetaplah bersama kami. Saya Vera Gintan pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.